Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem kendali temperatur, flow, level, dan pressure. Mata kuliah dari sistem kendali. Beranggotakan saya sendiri, Restia Muninggar, nomor induk mahasiswa 200101035, dan rekan saya, Desna Fitria, nomor induk mahasiswa 200101036. Perkenalkan, nama saya Dehan Pamukti, nomor induk mahasiswanya 20020011062. Jadi kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa itu pengendalian proses dan sistem proses? Pengendalian proses itu merupakan bagian dari pengendalian secara otomatis yang diterapkan di bidang teknologi proses untuk menjaga kondisi proses agar sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, sistem proses itu sendiri apa? Sistem proses itu sendiri adalah rangkaian operasi yang melakukan konversi material secara fisika kimia, sehingga material yang dihasilkan memiliki keadaan yang lebih bermanfaat. Keadaannya itu bisa berupa suhu, tekanan, laju air, tinggi permukaan cairan, dan lain sebagainya. Nah, ada macam-macam pengontrol respon. Yang pertama ada on-off. Yang kedua ada proporsional. Yang ketiga ada integral. Dan yang keempat ada derivatif. Kemudian ada jenis-jenis proses. Yang pertama ada proses kontinu. Kedua proses batch atau penumpukan. Yang ketiga proses individual. Nah, langsung masuk ke temperatur controller atau kontrol suhu. Itu merupakan proses di mana perubahan suhu ruangnya itu dapat diukur atau dideteksi. Dan bagian dari energi panas yang ke dalam atau keluar dari ruangan disesuaikan untuk mencapai suhu rata-rata yang diinginkan. Nah, fungsi dari ini tuh untuk mengontrol suhu kan tadi. Nah, itu tergantung pada kontrolernya yang menerima suhu seperti thermocouple atau RTD untuk sebagai masukan. Nah, selanjutnya ada item yang harus dipertimbangkan dalam memilih temperatur kontrol. Yang pertama, jenis sensor masukan, jenis output yang dibutuhkan, algoritma kontrol yang diperlukan, dan jumlah atau jenis outputnya. Ini merupakan alur sistem kendali temperatur, bisa dilihat bagannya. Selanjutnya ada pengaplikasian sistem kendali temperatur. Yang pertama ada contohnya itu yaitu alat penetes telur, tangki pemanas, pengontrol suhu ruangan, pengendali suhu air, dan oven hemat listrik. Selanjutnya yaitu sistem kendali flow. Sistem kendali flow itu adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan aliran pada suatu sistem. Pengendalian ini tuh tujuannya untuk mengatur tinggi rendahnya aliran agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pengendalian flow ini memiliki sifat khusus karena cepatnya prosesnya. Kemudian ada pengaplikasian sistem flow dalam pengisian air ke dalam tangki penampungan air. Jadi penggunaan sistem kendali pada penampungan air ini itu sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di setiap bangunan-bangunan yang menggunakan tangki penampungan air. Nah, sistem kendali aliran ini menggunakan piston, merupakan terobosan terbaru yang sangat tepat karena air mengalir dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi disebabkan karena adanya dorongan dari piston tersebut. Selanjutnya ada sistem kendali pressure. Sistem kendali ini tuh digunakan untuk mengontrol tekanan yang ada pada sebuah tangki yang berisi air beserta uapnya. Kenapa? Karena jika tekanan yang ada di dalam tangki tidak dikontrol, kemudian itu akan bisa menyebabkan tabung penampungnya itu akan meledak karena spesifikasi dari kapasitas maksimalnya. Sistem kendali pressure sendiri ada dua jenis, yaitu high pressure, yang kedua low pressure. Fungsi dari pengendalian pressure yaitu untuk mereduksi sinyal kesalahan atau error, yaitu perbedaan antara sinyal setting atau set point dan sinyal aktual sehingga diperoleh sinyal aktual yang sama dengan sinyal settingnya. Kemudian ada pengaplikasian sistem pengendalian pressure. Yang pertama ada desain kontrol kascade, pengendali tekanan uap pada sistem pemanas air. Yang terakhir ada desain sistem pengendalian liquid, level liquid dan tekanan gas pada medium pressure separator. Kemudian lanjut kita masuk ke pembahasan sistem kendali level. Sistem kendali level ini adalah sistem yang dirancang khusus untuk mengontrol level. Tujuan utamanya itu untuk mengontrol laju pompa yang mengalirkan cairan sehingga dapat mencapai tingkat yang kita inginkan.
Ini merupakan bagian alur dari sistem pengendalian level. Ya, sekian dari presentasi pemaparan ini. Apa ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan? Ya, untuk tadi kan ada 3 proses dalam pembahasan. Coba jelaskan dari 3 proses tersebut. Terima Ya. kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari rekan Ayun. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Ayun. Jadi jenis-jenis proses itu sendiri ada 3, seperti yang kita bahas tadi. Ada proses kontinu, proses penumpukan atau batch, dan proses atau produksi individual. Jadi apa itu? Proses kontinu itu merupakan proses di mana bahan dasar masuk dari satu ujung dan sistem dari produk yang diselesaikan keluar dari sistem ujung yang lain. Itu akan terjadi terus-menerus. Kemudian ada proses batch atau penumpukan, itu sejumlah perangkat tiap input pada proses yang diterima itu dan beberapa operasi dilakukan pada tumpukan untuk menghasilkan produk setengah jadi. Nah, nanti harus dioperasi lagi atau ada prosesnya lagi. Kemudian ada produksi individual, yaitu proses penghasilan sesuatu yang bermanfaat seperti robot yang sudah dijadikan pengganti manusia. Ya, seperti itu jawaban dari jenis-jenis proses. Mungkin ada pertanyaan lain? Kan tadi kan ada penerapan sistem kendali level ya. Coba contoh penerapan sistem level pada yang berkaitan dengan PID. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari rekan Desna. Jadi saat ini penggunaan sistem kendali PID itu sangat banyak digunakan ya dalam dunia perindustrian. Demikian juga perancangan ini tuh diimplementasikan dalam dunia industri. Demikian juga pada perancangan ketinggian cairan. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk merancang bangun sistem kendali PID yang berbasis dengan Arduino dengan mengaplikasikannya pada miniatur rancangan sistem kendali level ketinggian cairan. Nah, kendali ini digunakan untuk menjaga keadaan cairan tetap konstan atau stabil. Ketika mengikuti aturan metode ini untuk mendapatkan parameter kendali PID dilakukan 2 kali percobaan. Namanya itu 2 kali percobaan tuning. Nah, kemudian jika keadaan level ketinggian cairan dalam tangki itu akan diukur dengan menggunakan sensor potensiometer yang dilengkapi dengan pelampungnya. Kemudian hasil dari pengendalian level ketinggian cairan menggunakan PID ini akan menunjukkan kinerja yang baik. Undershoot yang terjadi akan diberi gangguan tahun 0,4, itu sekitar kisaran yang sangat kecil. Maka set point-nya 2,4 detik. Ya, sekian. Apa bisa diterima? Ya, mungkin sekian dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.